Halo semuanya, perkenalkan saya Beatrice Pancanahor dari kelas PSB 23A. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai endosimbion sebagai pemenuhan tugas rutin dari mata kuliah biologi sel. Teori endosimbiosis. Tahun 1980-an, Lynn Margulis mengajukan teori endosimbiosis untuk menjelaskan asal-usul mitokondria dan kloroplas dari prokariota permanen. Dahulu, sel eukariotik tidak mempunyai organel penghasil energi. Kemudian, sel tersebut menelan bakteri fotosintesis dan bakteri aerob secara endositosis. Kemudian, bakteri tersebut bersimbiosis dengan sel eukariotik. Buktinya, 1. Membran mitokondria dan kloroplas dualabris. Yang kedua, ukuran dari mitokondria dan kloroplas sama dengan ukuran bakteri. Dan yang ketiga, mitokondria dan kloroplas mempunyai DNA sendiri dan ribosom sendiri sehingga dapat melakukan replikasi sendiri. Nah, ini merupakan skema daripada proses simbiosis di mana kloroplas menelan bakteri fotosintesis dan bakteri aerob secara endositosis. Endosimbiosis merupakan suatu teori yang menyatakan asal-usul mitokondria dan kloroplas yang terdapat pada sel eukariotik. Berdasarkan teori tersebut, mitokondria berasal dari sel Archaebacteria, memfagositosis sel Probacteria yang kemudian berintegrasi satu sama lain pada akhirnya membentuk mitokondria. Sementara itu, kloroplas berasal dari sel Archaebacteria yang memfagositosis sel Cyanobacteria yang mampu melakukan fotosintesis. Kedua sel tersebut saling beradaptasi satu sama lain sehingga pada akhirnya terbentuk kloroplas. Beberapa bukti yang mendukung teori tersebut yaitu ditemukannya DNA yang tidak diikat oleh protein histon di dalam kedua organel tersebut yang memiliki kesamaan dengan bakteri. DNA mitokondria memiliki homologi yang tinggi dengan DNA Cyanobacteria. DNA kloroplas memiliki kesamaan homologi yang tinggi dengan DNA yang terdapat pada Proteobacteria. Ukuran DNA yang kedua organel tersebut yaitu 70S. Proses translasi dan dalam sintesis protein pada mitokondria dan kloroplas memiliki kesamaan dengan proses fotosintesis protein pada sel bakteri. Sintesis asam lemak pada kedua organel tersebut mirip pada sel bakteri yang melibatkan protein asikleril. Kedua macam organel tersebut memiliki sistem double membran. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi penting dalam aktivitas sel. Organel tersebut memiliki peran utama sebagai organel penghasil energi dalam bentuk ATP di dalam sel prokariotik. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi penting dalam aktivitas sel. Organel tersebut memiliki peran pertama sebagai penghasil energi dalam membentuk ATP di dalam sel eukariotik. Selain itu, mitokondria juga memiliki peran lain dalam menyeimbangkan homeostasis sel. Mitokondria memiliki peran ganda, yaitu membran dalam dan membran luar. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruang antarmembran atau interparsial. Membran dalam mitokondria memiliki berbagai macam kompleks protein dan enzim yang berperan penting dalam proses sintesis energi metabolik sel. Pada membran dalam tersebut terdapat rantai transport elektron pada kedua respirasi aerobik. Mitokondria dapat melakukan pembelahan biner seperti yang terjadi pada sel bakteri. Pembelahan tersebut berfungsi dalam perbanyakan mitokondria di dalam sel. Jumlah mitokondria di dalam sel dipengaruhi atau ditentukan dengan tingkat aktivitas sel tersebut. Semakin tinggi aktivitas suatu sel, maka energi yang dibutuhkan pun semakin banyak. Hal demikian akan menyebabkan sel tersebut memiliki jumlah sel yang lebih banyak pula. Jumlah mitokondria yang lebih banyak tersebut bertujuan untuk mencukupinya. Pembuktian teori endosimbion. Pada tahun 1960, teori endosimbion memiliki Konstantin Moravcsik dikembangkan kembali oleh Lynn Margulis. Beliau membuktikan endosimbion memang merupakan sel prokariot yang ditelan sel lainnya dengan 3 kategori. Yang pertama struktur, kedua genetik, dan yang ketiga fungsional. Bukti secara struktural. Mitokondria dan kloroplas memiliki struktur yang menyerupai bakteri. Dapat dilihat dari gambarnya di mana kloroplas memiliki kesamaan dengan Cyanobacterium. Kemudian bukti secara genetik. Secara genetik, mitokondria dan kloroplas memiliki DNA yang berbeda dari DNA pada nukleus di dalam sel itu sendiri. Demikian video pembelajaran yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih.